orang memahami big data dalam perspektif umum. Anda di metode penelitian komunikasi akan saya berikan dalam perspektif komunikasi. Anda juga bisa baca metode riset sosial berbasis big data ini di buku saya dengan Pak Catur. Saya sudah nulis buku tentang metode riset sosial berbasis big data. Uh, Kalau kita bicara data, kita bicara kembali ke konteks. Ketika teknologi hadir, itu merubah banyak hal. Salah satunya adalah merubah cara kita berkomunikasi, merubah bagaimana kita berkomunikasi, merubah bagaimana kita memahami komunikasi. Era digital memberikan banyak hal yang sesungguhnya tidak bisa dipahami secara uh, konvensional. Ada banyak hal dari perubahan itu yang membutuhkan metode-metode baru. Itulah sebabnya Anda di perkuliahan komunikasi, metode penelitian komunikasi ini kita ajarkan tentang bagaimana melakukan riset komunikasi melalui metode riset komunikasi berbasis big data. Itu ada banyak di internet. Melalui internet kita bisa mengakses data. Melalui internet kita bisa mengirim data. Ini adalah sebuah konsekuensi ketika mulai adanya Web 2.0. Apalagi sekarang yang sudah 4.0, bahkan beberapa sudah 5.0. Di Web 2.0 kita tidak hanya sekedar bisa memantau, tapi kita juga sudah bisa aktif berpartisipasi. Ketika di Web 1.0 Anda hanya secara pasif menerima informasi, di Web 2.0 kita sudah bisa secara aktif melakukan interaksi. Anda kalau ingat di perkuliahan saya di komunikasi digital atau di kajian media sosial, kalau dulunya teknologi komunikasi, kita kenal dengan konsep interactivity. Ada user to user, ada user to dokumen, ada user to system. Nah, dari interaksi itu kita bisa memperoleh banyak hal. Salah satunya adalah data. Nah, data itu sesuatu hal yang sangat berharga, teman-teman. Ini adalah bidang kerja baru. Ini adalah perspektif baru di era digital. Banyak orang tersesat di data yang sedemikian banyak. Seperti seekor ayam yang mati kelaparan di lumbung padi. Nah, bagaimana supaya kita tidak kelaparan di lumbung padi yang penuh? Maka kita harus paham tentang konsep-konsep big data dalam perspektif ilmu komunikasi. Big data tidak hanya sekedar volume, variety, dan velocity, tapi ada banyak hal lainnya. Nah, apa yang kita bisa lihat? Basic question-nya saat ini adalah siapa yang tidak punya smartphone? Apalagi siapa yang sekarang tidak punya akun media sosial? Bahkan Anda itu bisa memiliki akun dari berbagai media sosial. Bahkan di satu media sosial, Anda bisa juga memiliki beberapa akun. Sudah saya pernah jelaskan ya tentang karakteristik akun, ada multiple akun, ada fleet account, ada fake account, ada first account, ada second account, ada real account, dan sebagainya. Nah, ini adalah suatu hal yang kelihatannya sederhana. Tapi dengan melihat perkembangan teknologi, komunikasi, dan cara kita berkomunikasi, dan bagaimana kemudian aplikasi tersebut mensupport kita dalam berkomunikasi, maka kita dihadapkan pada sebuah perilaku baru. Kita dihadapkan pada tatanan komunikasi yang bisa jadi memiliki perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan, yang tidak terbayangkan sebelumnya.
Hal inilah yang kemudian menjadi sebuah perkembangan dalam riset komunikasi. Big data. Awalnya konteks big data itu adalah sebuah sistem teknologi yang diperkenalkan untuk menanggulangi. Jadi awalnya itu cuma untuk menanggulangi, untuk ledakan informasi. Tapi seiring dengan bertumbuhnya penggunaan uh, internet, teknologi, dalam hal ini adalah di komunikasi digital, maka big data menjadi sangat luar biasa. Dipelopori oleh Google dengan Google Big Table-nya, diikuti dengan berbagai industri internet, misalnya Facebook, big data mulai diminati. Big data mulai diperhatikan. Bahkan beberapa orang sudah mulai concern di big data, mengingat sangat efektifnya melalui big data, bahkan secara efisien melalui big data, kita bisa mencapai tujuan-tujuan organisasi, tujuan-tujuan pribadi. Facebook memahami itu, Google memahami itu. Sekarang coba Anda bisa buka di internet live stat dalam 1 detik, bayangkan 1 detik saja udah dapat data tweet 8.444 tweet dalam 1 detik. Bayangkan itu. Terkirim dalam hari ini, misalnya terpampang di internet live stat adalah 275.162.196 tweet. Bayangkan, kalau kita lihat perkembangannya dalam 1 tahun berapa? Ini baru Twitter, belum Instagram, belum Facebook, belum TikTok. Anda jangan berpikir sempit karena Anda sudah kena algoritma atau Anda sudah kena kacamata kuda, sehingga Anda hanya berkutat pada informasi-informasi itu saja. Di metode riset sosial berbasis big data, saya mengajarkan bahwa lepaslah kacamata kuda Anda. Bagaimana melepasnya? Adalah dengan memahami karakteristik komunikasi digital. Kita tidak bisa membayangkan dalam 1 detik, dalam 1 jam, dalam 1 hari, informasi berkembang sedemikian pesat. Informasi memberikan berbagai macam solusi. Namun banyak juga yang tersesat dalam informasi yang berkembang. Karena apa? Flow of information. Ketika dulu kita kekurangan informasi, kelangkaan informasi karena mahalnya perangkat, karena teknologi yang belum berkembang. Saat ini kita dihadapkan pada informasi yang sudah sangat melimpah. Data jejaring yang sosial melimpah, misalnya tentang UPN. Anda tidak hanya terkungkung dalam manifest saja, ada banyak hal, informasi yang bertebaran di internet ataupun di media sosial. Ada data percakapan, ada data rekomendasi, ada data pertemanan. Bayangkan ketika Anda tidak lagi bingung untuk mencari rekomendasi, cukup dengan menggerakkan jari jemari Anda di handphone, Anda sudah mendapatkan data rekomendasi. Anda mendapatkan data percakapan. Anda mendapatkan data-data penelitian. Ketika dulu saya kalau mau melakukan penelitian membutuhkan effort yang sangat luar biasa. Saat ini semua sudah difasilitasi oleh teknologi. Baru saja beberapa hari yang lalu, dalam 1-2 hari, saya sudah bisa melakukan riset tentang no viral, no justice selama 1 tahun. Dan kemudian karena ada perkembangan isu itu, saya tambang dirujak netizen selama 1 tahun. Informasi yang sangat luar biasa.
percakapan yang sangat luar biasa. Beruntung ketika saya baru aja selesai melakukan riset itu, ada seorang wartawan yang mewawancarai terkait dengan kejadian digital activism netizen yang langsung memberikan respon atau komentar ke akun-akun tertentu yang biasa kita kenal dengan istilah apa? Silaturahmi. Ayo disilaturahmi akunnya atau dirujak sama netizen. Nah, hal-hal seperti ini kalau dulu kita melakukan, kita riset 1 tahun, berarti kita itu riset bisa jadi 5 sampai 10 tahun, teman-teman. Tapi saya lakukan riset itu cukup dalam hitungan hari, tidak sampai minggu bahkan, tergantung dari kebutuhan. Kemarin saya melakukan riset dengan Unpad untuk beberapa digital activism terkait dengan politik, itu juga dilakukan dalam beberapa hari saja. Kita sudah bisa mendapatkan ratusan ribu opini isu dari netizen. Beberapa waktu yang lalu saya riset dengan salah seorang profesor di Universitas Brawijaya, Prof. Anang. Saya juga melakukan dalam beberapa waktu periode penelitian di Facebook, di Twitter. Itu juga tidak memakan waktu hingga bertahun-tahun. Cukup dalam beberapa tempo saja kita sudah bisa mendapatkan data. Saya kemarin riset juga dengan teman-teman dari Petra. Itu melakukan riset tentang IKN. Apakah saya harus ke tempat IKN? Tidak. Ketika saya ingin mengetahui pembicaraan tentang IKN di Jakarta, apakah saya harus di Jakarta? Tidak. Itu semua saat ini sudah bisa dilakukan. Karena apa? Data jejaring sosial yang melimpah. Hanya saja persoalannya, bisa nggak kita memanfaatkan data jejaring sosial yang melimpah. Kemudian saat ini kita bisa melihat adanya pergeseran perilaku masyarakat. Masyarakat Indonesia itu tidak hanya di kota yang menggunakan online sosial media. Di desa juga, ketika tahun 2017 salah seorang bupati bertanya sama saya, Pak Irwan, di tempat kami, karena kami adalah kabupaten yang termasuk terpencil, desa kami tidak menggunakan media sosial. Saya hanya tersenyum, teman-teman. Karena saya punya data bahwa di pelosok desa tersebut banyak orang yang menggunakan online sosial media. Saya tidak perlu membuka big data saya. Saya tidak perlu membuka server Asikta. Saya cukup dengan menunjukkan, Pak Bupati, apakah di tempat Bapak banyak kedai atau gerai smartphone, Vivo, Oppo, Advan, dan sebagainya? Banyak nggak? Banyak ya? Banyak kan di tempat-tempat kalian? Nah, itu jualan apa? Masa jualan sambal pecel? Itu kan jualan HP ya. Nah, kalau ada gerai jualan HP, kemudian itu ada di pelosok desa, apakah berarti tidak ada pengguna? Ya, pasti banyak pengguna. Itu sebabnya pada saat tahun 2020, saya bisa dapat data all media sosial untuk 22 kecamatan di Kabupaten Blitar, misalnya. Kemudian berikutnya, jaringan saat ini sudah semakin memadai. 4G atau fiber optik itu sudah mulai ada di pelosok-pelosok, khususnya di daerah Jawa, Kepulauan Jawa, Pulau Jawa. Begitu juga dengan di beberapa pulau-pulau besar lainnya. Bahkan Kominfo waktu itu menjanjikan dalam tahun ini akan tercover semua daerah-daerah pelosok itu dengan 4G. Berikutnya, suara online sosial media itu sangat berpengaruh. Nggak usah jauh-jauh, fenomena Om Telolet Om itu juga sudah rame. Hater lover
itu juga sangat luar biasa. Bagaimana kemudian politik sampai saat ini masih dibahas, padahal coblosannya sudah selesai dan sebagainya. Nah, sekarang kita itu dihadapkan pada kebutuhan real time analitik untuk mendukung pengambilan keputusan. Maka dibutuhkan metode dan alat pengukuran yang handal untuk analisis big data. Nah, seperti yang sudah diketahui bahwa pendekatan metode legacy dengan menggunakan kuesioner, survei, wawancara, itu akan selalu kalah cepat akurasinya dengan metode riset sosial berbasis big data. Data itu adalah entitas yang tidak memiliki arti ya. Kenapa kok dikatakan tidak memiliki arti? Sebetulnya tidak sesederhana kalimat di atas. Netizen itu sehari-hari memproduksi data yang sangat besar. Nah, dengan data mining itu sebetulnya kita akan bisa memperoleh banyak hal. Kita akan bisa menemukan pola dari himpunan data yang sedemikian besar dari produksi netizen. Maka secara umum ada beberapa metode data mining seperti estimasi, prediksi, klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Nah, dengan data mining itu kita bisa melakukan banyak hal. Dengan menemukan pola, maka kita bisa menjelaskan fenomena yang terjadi pada masyarakat. Ada beberapa klasifikasi, varian, dan deskripsi. Misalnya sumber datanya bisa dari media sosial. Sumber data itu bisa macam-macam, bisa dari machine generated data, atau sensing, atau data transaksi, atau IoT. Nah, ini adalah sumber data. Nah, konten formatnya itu bisa macam-macam juga. Ada yang terstruktur. Data itu ketika masuk itu sudah terstruktur. Jadi sudah enak, siap diolah, siap disimpan. Membacanya juga mudah. Dan ada juga data yang semi terstruktur, ya. Datanya terstruktur tapi tidak diorganisir. Ada juga data yang tidak terstruktur, seperti pesan, teks, lokasi, video, bahkan konten media sosial. Nah, ini yang tidak banyak orang tahu tentang bagaimana memanfaatkan data tidak terstruktur tadi. Beruntung kita di ilmu komunikasi mendapatkan fondasi-fondasi yang luar biasa dalam memahami tentang pengamatan dari proses produksi pengaruh dari tanda dan lambang. Ini adalah sebuah potensi yang luar biasa. Kemudian untuk data stores itu bisa di data dokumen, ya formatnya seperti Anda PDF, Word, kan Anda kan biasa pakai itu. Atau data kolom, itu data big table misalnya. Atau ada juga data infografis, ya, yang bisa diambil dari notes dan edge. Nah, ini yang saya senang ini untuk analisis jaringan. Atau data key value. Biasanya data yang dipakai untuk multi akses dengan single akses. Terus kemudian, nah, data staging. Ada beberapa varian di sini, ada pembersihan atau cleaning, memisahkan data ya. Nah, data lengkap dengan data yang tidak lengkap atau data yang tidak masuk akal, ini dibersihkan, dibuang. Atau transformasi atau transform ya. Bentuk yang data yang sudah bisa diolah. Misalnya kita pakai dari scrapingnya RStudio, kemudian kita jadikan word cloud supaya kita bisa tahu dari hasil scraping itu kata-kata yang sering muncul apa. Atau kemudian kita melakukan normalisasi, yaitu proses penstrukturan data sehingga tidak ada redundansi data. Nah, dalam data processing ada dua, ada batch, ada real time. Ya.
Kalau batch itu berbasis MapReduce ya, memudahkan untuk penskalaan klaster, klaster kelompok-kelompok yang berisi dari ribuan nodes, aktor-aktor, atau real time for misalnya contoh pemrosesan big data secara real time sehingga memudahkan programmer dalam apa? Mengembangkan aplikasi dari data tersebut. Nah, inilah teman-teman, informasi itu ada di genggaman tangan, di genggaman kita, di mana dunia semakin lama semakin terhubung. Jika dulu kita hanya mengenal hmm, apa apa namanya global village, kita kenal global village, yang kemudian dengan Castle Network Society atau Fanji, kemudian kita kenal saat ini dengan mass communication-nya Manuel Castel, kita semakin tahu bahwa dunia itu semakin lama semakin terhubung. Hari ini saja saya bisa kuliah dengan kalian melalui apa? Zoom. Kita tidak berada dalam satu tempat yang sama, tapi saya bisa membaca perilaku Anda dari posisi Anda duduk, dari cara Anda melihat, nonverbal, Anda niat apa enggak, dari cara Anda berpakaian, dari latar kamera Anda, secara nonverbal kita sudah bisa membaca. Bahkan ada yang mencoba menggunakan teknologi dengan memainkan video seakan-akan supaya itu adalah sebuah pengaktifan kamera. Ya, inilah teknologi. Kita mau membodohi diri kita atau kita mau memanfaatkan teknologi itu untuk kepentingan yang lebih baik. Nah, itu adalah sebuah pilihan. Intinya, sekarang kita semakin terhubung, teman-teman. Hanya saja tergantung kita bagaimana kita memanai hubungan itu. Tergantung kita bagaimana kemudian kita mengidentifikasi hubungan itu. Tergantung kita bagaimana kita memanfaatkan hubungan itu. Teknologi kita pakai untuk sesuatu hal yang lebih baik, atau teknologi kita pakai untuk menjerumuskan diri kita sendiri. Perkembangan teknologi ini dapat kita baca dengan metode riset berbasis big data. Saya bisa membaca bagaimana Gen Z dengan mudahnya saat ini terpengaruh dengan informasi-informasi yang harusnya tidak mereka tangkap, akhirnya terpengaruh dan berpengaruh pada perilaku mereka. Bagaimana saya bisa tahu itu? Secara sederhana melalui riset sosial, riset komunikasi berbasis big data, kita akan dapatkan fenomena-fenomena. Yang perlu Anda pahami, masyarakat memasuki Anda, netizen, memasuki dan menggunakan jaringan dengan perilaku sadar dan tidak sadarnya, jujur, juga pencitraannya. Ini dapat kita pelajari sebagai bagian dari pengamatan proses produksi pengaruh dari tanda dan lambang konteks keilmuan komunikasi. Saat ini jaringan menjadi bagian penting saat seseorang ingin membuat keputusan secara kolektif, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, serta berbagai hal terkait dengan manusia dan hubungannya. Kita tidak terhenti pada bagaimana kita melihat relasi sebuah hubungan. Tapi kita bisa mendapatkan banyak hal terkait dengan manusia dan hubungannya itu. Yang ketika kita sudah mining, kemudian kita lakukan metrik, bahkan sampai kita lakukan visualisasi, kita akan tahu bagaimana struktur jaringannya. Kita akan tahu bagaimana proses komunikasi terjadi pada jaringan itu. Bagaimana komunikasi mengalir
dari aktor satu ke aktor yang lain. Di minggu kemarin Anda sudah saya ajarkan tentang bagaimana melihat sentralitas dengan cara mengukurnya. Kita tahu persis mana orang-orang penting di jaringan. Kita tahu persis mana orang-orang tidak penting di jaringan. Kita tahu persis bagaimana informasi itu berkembang di jaringan. Kita bahkan yang paham. Kalau paling gampang kita lihat yang sekarang sedang berkembang rame-rame dengan apa namanya pemaksaan politik dan sebagainya. Itu harusnya tidak perlu terjadi. Kalau kita sudah tahu persis apa yang terjadi dalam digital activism netizen masyarakat. Nah, mengidentifikasi arus informasi itu dapat membantu untuk apa? Meningkatkan strategi. Strategi komunikasi apa? Kita bisa memacu aktor untuk berbagi informasi kepada siapa. Bahkan kita bisa tahu bagaimana strategi baru yang harus kita lakukan. Pada waktu para aktor mengakses sumber daya yang ada, para aktor itu akan membentuk sebuah klaster di mana aktor dengan posisi yang paling bagus akan mendapatkan informasi yang lebih dibandingkan dengan yang lain. Bayangkan kalau kita tahu siapa aktornya, ngeri nggak? Kalau Anda bisa paham ini, Anda mau kerja di bidang mana aja, itu sudah tidak lagi menjadi halangan bagi Anda untuk bekerja. Di dunia bisnis, apalagi. Dunia politik, lebih-lebih. Bahkan di posisi pemerintahan. Anda akan tahu persis aktor dengan kualitas yang bagaimana. Nah, aktor itu tidak sekedar individu, teman-teman. Aktor itu bisa lembaga, bisa organisasi, bisa negara, dan sebagainya. Nah, aktor itu biasanya memiliki akses terhadap berbagai sumber yang tergabung dalam klaster, dalam berbagai klaster. Nah, ini akhirnya akan memberikan mereka kekuatan atau kekuasaan karena mereka bertindak sebagai perantara bagi mereka yang yang kontak dan aksesnya sedikit. Kontak dan akses yang sedikit itulah yang akhirnya kita bisa kaji, kita bisa perbaiki, kita bisa tingkat. Banyak yang masih salah dalam memahami digital activism karena memang perspektifnya kurang tepat. Kita bisa lihat siapa di pihak siapa atau berpihak pada siapa, menyebar kemana saja, siapa yang menyebarkan, apa yang disebarkan. Kita bisa tahu siapa menyukai apa, siapa mengunjungi siapa, siapa penggemar rahasianya, sinyal-sinyal tersembunyinya bagaimana. Kita bisa tahu kelompok menyukai apa yang dibenci kelompok, kelompok membicarakan apa, dan apa yang menjadi atribut kelompok. Kita bisa tahu produk ini disukai oleh siapa saja, dibenci siapa saja, kenapa dibenci, dan bagaimana caranya agar tidak dibenci. Kita bisa tahu produk UKM apa yang paling dicari, dan masyarakat saat ini sedang membutuhkan apa. Kita bisa tahu daerah mana yang membutuhkan. Kita bisa tahu bagaimana relasi antar daerah yang membutuhkan. Kita bisa tahu pemimpin daerah yang disuka karena apa, dibenci karena apa. Bahkan kita juga bisa memahami bagaimana program pemerintah tentang apa itu berhasil atau gagal dan kenapa itu bisa berhasil atau gagal. Bayangkan, pertanyaan-pertanyaan ini ketika Anda bisa menjawab, maka melalui riset Anda akan dibutuhkan di berbagai macam bidang pekerjaan. Itulah sebabnya
ketika teknologi hadir, ilmu komunikasi menjadi semakin kuat dan semakin hebat. Karena memang karakteristik yang multidisipliner dan interdisipliner dari komunikasi bisa memahami tentang bagaimana aktivisme yang terjadi di era digital. Saat ini kita masuk di era global word of mouth. Di global word of mouth, media sosial tidak lagi berlaku one man one vote. Tapi orang yang bisa memiliki kekuatan bisa setara dengan ratusan atau ribuan orang. Tapi jangan lupa, one man one vote itu tidak bisa serta-merta dipahami secara letterless, teman-teman. Karena banyak akun yang followernya beli. Ada akun yang beli. Ada akun yang like-nya beli. Apakah itu semua bisa dipahami? Bisa dianalisis. Sehingga kita tidak salah paham. Ya, ini contoh, ini tahun berapa ya, lupa saya. Ini sudah lama sekali ini. Tahun 2018-an ini. Saat itu saya cuma pengen tahu tentang Telkomsel dengan 3 perusahaan kompetitor. Ada Indosat, Tri, dan XL. Saya melakukan proses mining, bagaimana saya tinggal taruh sosial media ID-nya, kemudian saya ingin tahu jaringannya, saya lihat dari jaringan aktor ya, kemudian saya lihat relationship dan komennya. Nah, kemudian kita membuat sebuah relasi di sini. Ini di Facebook ya, teman-teman ya, di Facebook. Atributnya apa yang ingin kita cari? Ini ada nama, first name, middle name, last name, hometown, location, birthday, age range, picture, email, time zone, dan sebagainya. Coba Anda lihat yang paling kanan bawah itu ada device ID ya. Berarti tahu itu HP-nya apa. Ya. Nah, dari situ kita bisa mempelajari secara atribut netizen kita itu seperti apa. Netizen itu bagaimana. Nah, ini tinggal kita lihat kapan mau kita ambil datanya, dari kapan sampai kapan. Dari tahun 2010 atau dari sekarang. Atau berapa bulan, atau berapa hari, tergantung kebutuhan riset. Nah, dapatlah ini. Ini aktor ini. Kalau kalian ada dalam pembicaraan ini, oh ya ini 2018 ya. 20 September 2018. Kalau Anda dalam konteks paket data, pembicaraan tentang paket data, foto Anda pasti ada di situ. Nah, ini relasi yang terbentuk. Dan relasi ini bisa saya lihat, saya kelompokkan berdasarkan apa? Telkomsel, Indosat, XL, atau Tri. Sebarannya bagaimana? Itu titik-titik itu aktor ya, kamu kalau ada di situ ya. Nah, tahun 2018, Telkomsel itu di bulan apa tadi? September. Telkomsel itu terkenal mahal, tapi cepat. Terus susah menerima masukan. Terus untung-untungan best deal. Kemudian dipakai kalau lagi banyak duit. Apalagi kalau dapat kiriman ortu. Enak buat Mobile Legend pada saat itu ya. Indosat itu murah tapi lemot. Nah, terlambat memperpanjang pakai data, 100.000 hangus dalam beberapa detik. Nah, jadi lupa daftar lagi, pulsa langsung habis. Tiba-tiba pulsa habis. Kemudian ada edisi darurat. Tri itu masa aktif lama, 2030, bayangkan dari 2018, 2020, 2030. Kalau sering isi 10.000, katanya netizen ya, sampai punya anak cucu kagak keblokir. Ini omongannya netizen yang saya sitir. Murah. Kalau lagi bokek pakai Tri. Tapi kalau di pelosok jaringannya susah. Jangan dibawa mudik percuma. Yang enak adalah voucher cinta. Ini tahun 2018. XL itu kenceng. Paket habis, pulsa kesedot.
XL kuota telepon susah. Nah, terus XL itu kesukaan masyarakat Bali dan Madura. Ini yang ngomong netizen semua, bukan saya. Nah, akhirnya kita bisa punya rekomendasi untuk Telkomsel, XL, Indosat, dan Tri. Kalau mereka mau jualan paket data kepada mahasiswa, itu bagaimana berdasarkan ini? Bayangkan ya, artinya XL akan mendapat pembeli yang potensial. Telkomsel demikian, Indosat demikian, Tri juga demikian. Mereka bisa melakukan promosi berdasarkan time series yang dibutuhkan. Mereka dapat melakukan tindakan bisnis sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi melalui social network analysis yang kemudian kita perdalam di communication network analysis, perusahaan telekomunikasi itu akan menyadari adanya ketidaktepatan dalam programnya. Akhirnya sedikit demi sedikit persoalan-persoalan itu akan bisa terbuka, bisa terkuak, terus sehingga keraguan-raguan dalam pengambilan keputusan akan hilang, apalagi di era media sosial. Dan kita juga bisa tahu kenapa kok tiba-tiba salah satu perusahaan kompetitor itu semakin kuat, bahkan menjadi batu sandungan. Kenapa? Karena ternyata dia melakukan strategi yang luar biasa terkait dengan kebutuhan-kebutuhan customer yang tidak bisa diketahui oleh banyak. Nah, ini melalui social network analysis dan communication network analysis kita bisa mengukur, memetakan, dan memvisualisasikan koneksi dari koneksi. Miliaran orang menciptakan triliunan koneksi melalui media sosial setiap harinya. Nah, hanya sedikit dari kita yang sadar akan maknanya. Sadar atau bisa jadi yang punya pengetahuannya. Bahkan kita juga bisa terjebak di situ. Nah, teknologi komunikasi dalam penelitiannya bisa mengumpulkan, menganalisis, memvisualisasi, dan menghasilkan wawasan dari koleksi-koneksi yang terbentuk dari miliaran pesan, tautan, post, share, kunjungan, like, upload foto, upload video, serta berbagai macam kegiatan sosial media lainnya. Nah, secara tidak kita sadari mungkin bahwa media sosial itu muncul dengan berbagai macam kelebihan keistimewaan. Masing-masing punya karakteristik ya. Itu kita pelajari di mata kuliah kajian media sosial. Nah, saat ini ilmuwan sosial mengembangkan metode matematika lanjutan untuk menangkap evolusi jaringan sosial. Oke. Dalam konteks ini, social network analysis atau communication network analysis, ini perlu menjadi catatan nanti kalau di UAS ya, supaya Anda paham, bahwa ini adalah bagian dari penerapan bidang ilmu jaringan yang lebih luas, tapi khusus dalam konteks mempelajari hubungan dan koneksi manusia berikut maknanya atau komunikasi. Nah, ini banyak yang keliru ya. Orang banyak yang salah paham. Nah, media sosial itu adalah kolektif kisah sumbangsih individu yang luas, yang seringkali bermanfaat namun kompleks. Ada hutan media sosial, desa media sosial, kota media sosial, kampus media sosial, yang merupakan rekaman interaksi besar yang sangat luar biasa yang bisa kita ambil manfaat. Ini ketika, ini kapan ini ya? Aduh, nggak ada tanggalnya ya. Ini waktu itu saya di Jakarta dipanggil Gojek bercerita tentang bagaimana Gojek dengan Grab. Ini klaster yang terbentuk dari Gojek dengan Grab. Akhirnya kita bisa tahu pada saat itu uh, yang menjadi concern pada saat itu adalah tarif, jarak, aturan, dan mitra. Jadi di Facebook ya. Ini koneksi yang terbentuk, ini pembicaranya, ini klaster-klaster yang terbentuk. Terus kemudian ini comment center 112 waktu itu saya pas dimintain bantuan oleh dinas apa ya? Oh, di Speduk Capil ya. Ya, waktu itu. Ini malah bicara soal comment center ini di Facebooknya comment center. Mereka punya comment center yang futuristik.
Tapi kalau kita lihat sampai saat ini perkembangan digital aktivismenya mereka masih belum memahami. Misalnya sederhana aja tentang match behavior aja mereka masih belum paham. Nah ini peluang kamu kalau mau kerja di bidang-bidang itu, wah kalau Anda menguasai ilmunya Anda pasti akan dibayar mahal oleh mereka. Ini pembicaraannya, ya. Ini siapa yang berbicara. Ini trend time-nya ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei di 2009. Oh, 2019 waktu itu. Ya, nih. Oke, ini di scoop sama kita bisa tahu persis perkembangan pembicaranya di scoop. Ya. Terus apa lagi? Indonesia bisa tahu pembicaraan di sub tentang CCTV. Oh, wah, ya, ada 318 pembicaraan tentang CCTV-nya di sub. Baik itu ada 328 pembicaraan yang baik. Celaka itu ada 85, aman ada 1152 pembicaraan, tilang ada 296 di sub loh, tilang ada 296. Parkir ada 1.800 banyak karena memang concernnya di parkir. Nah, analisis media sosial itu nanti kita bisa lihat reach, engagement, virality yang benar. Kita bisa lihat analisis percakapannya, analisis jaringannya. Kita tahu pemahaman tentang posting, komentar, kata-kata, simbolnya sebagai bagian dari komunikasi netizen. Nah, itu nanti kita bisa masuk sehingga data-data kualitatif itu kita bisa tahu kecenderungannya apa dan sebagainya. Jadi analisis jaringan itu bisa kuanti, bisa kuali ya teman-teman. Ini riset saya di Scopus. Ini di Ponegoro waktu itu tentang prostitusi online ya, Surabaya waktu itu. Kita bahas waktu itu di International Conference di Undip. Ini permintaan Kementerian Kelautan tahun itu April sampai 8 Mei. Wah, ini kita tahu persis perkembangannya, bicaraannya. Ini rumah sakit. Jadi hal-hal yang simpel-simpel itu kita bisa tahu secara sudah. Nah, ini coba perhatikan BBC Earth jadi menyampaikan tentang Secret of Silicon Valley bahwa bagaimana perusahaan sosial media itu lebih mengenal kita daripada siapapun. Benar nggak? Suka atau tidak suka, itu adalah fakta terkini yang kita hadapi. Sosial media itu memadahi begitu banyak diskusi bebas. Nah, media sosial itu mendekatkan kita pada banyak hal, namun kekuatan menciptakan dunia baru yang tidak mudah diduga. Nah, perusahaan media sosial itu mendorong pengguna untuk mengunggah konten, betul nggak? Seringkali bertanya tentang kehidupan, momen bermakna, menstimuli Anda, yang dimana data itu mereka dapatkan secara cuma-cuma. Anda menjadi free digital labor bagi mereka. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan itu, yaitu dengan analisis jaringan komunikasi dan pengembangannya, sehingga kita bisa mengkaji, mendapatkan kajian tentang apa dan bagaimana digital activism itu, sehingga uh, kita bisa memperoleh wawasan yang bermakna terkait dengan digital activism. Ini secara sederhana yang bisa saya sampaikan di awal, teman-teman. Ada pertanyaan? Jelas opo belas? Jadi kalau kita bicara soal analisis jaringan komunikasi, kita itu menghadapi sebuah era baru dalam membaca digital activism. Banyak yang tidak
sadar bahwa digital activism itu membawa sebuah peredaran yang luar biasa dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan masyarakat. Kita dihadapkan pada pembacaan-pembacaan baru dalam perkembangan digital activism. Kemarin Anda sudah saya ajarkan tentang bagaimana cara membacanya. Nanti di perkuliahan kita kalau sempat akan coba mempraktekkan teman-teman ya, mempraktekkan bagaimana eh, digital activism itu bisa bisa kita baca dengan analisis jaringan komunikasi. Nah, memang memang tidak kelihatannya tidak mudah. Sebetulnya mudah kok. Jangan jangan Anda salah paham. Kelihatannya kelihatannya aja susah, padahal sebetulnya sangat mudah. Itu anak-anak yang di lab cyber itu sudah banyak yang mulai paham tentang bagaimana uh, analisis jaringan komunikasi. Oh iya, bentar, bentar, bentar. Oh ya, silakan Anda klik di chat presensinya ya. Formatnya seperti ini. Misalnya Anda dari kelas B, NPM-nya misalnya 280, namanya Novita Afra. Jadi langsung aja nulis, nggak usah pakai nama, langsung aja ketik kelas underscore NPM. Seperti contoh itu. Oke, silakan Anda ketik di chat. Misalnya B underscore angkatan 22 min 3 nomor terakhir. Ini ya untuk 73 72 mahasiswa ya.